semua, perkenalkan nama saya Ainintya Sananda. Halo semua, perkenalkan nama saya Raden Roro Alita Naila Naswa. Halo semua, saya Alia Ramadhani. Nama saya Emran Fadal Pratama. Saya Fadal Akbar Pratama. Perkenalkan nama saya Aldi Sandi. Indeks kebahagiaan itu tidak hanya soal materi dan uang, tapi untuk beberapa orang, indeks kebahagiaan itu bisa berupa makna sosial dan kepuasan di dalam hidupnya. Kelompok kami, yaitu kelompok 3, meneliti tentang guru yang bekerja di SD, SMP, dan SMA, baik dari negeri maupun swasta. Halo, jadi kami berdua akan membandingkan indeks kebahagiaan guru yang mengajar di sekolah dasar. Saya mewawancarai salah satu guru yang mengajar di SDN 02 Kalisari. Dan saya mewawancarai guru yang bertugas di MIT Salsabila. Ini perkenalkan nama saya Ainintya Sananda. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di sekolah dasar SD 02 pagi ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi Harmini dari SDN Kalisari 02 Pagi. Dan mata pelajarannya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, Ibu. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Bu. Oke, yang pertama, apa yang membuat Ibu merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari ya sederhana, seperti misalnya melihat keluarga sehat, anak-anak sehat, kebutuhan tercukupi, terus kemudian anak-anak bertemu setiap hari dengan anak murid, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Gitu. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang pertanyaan kedua itu bagaimana keseimbangan antara pekerjaan di sekolah dan kehidupan pribadi Ibu mempengaruhi kebahagiaan Ibu? Jadi pengaruh dari kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Iya. Keseimbangan sih, ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi kalau hidup pribadinya masih mungkin ada masalah atau apa, mungkin terbawa mungkin. Tapi alhamdulillah selama ini jika ada masalah, pasti kehidupan itu ada masalah ya. Itu pasti ketemu anak murid itu akan lupa dengan masalah tersebut. Jadi lebih bahagia ngelihat anak murid canda tawa, terus mengajarkan ilmu. Jadi lupa dengan masalah sendiri, justru bahagia gitu. Jadi tidak membawa masalah itu ke pekerjaan, tetapi malah justru melupakan masalah pribadi. Jadi lupa. Iya. Jadi kita, karena kan tidak boleh mencampuri urusan pribadi dengan pekerjaan, karena akan terbawa dampak negatif ke anak murid. Iya. Yang ketiga, apakah pernah ada nih Bu, seperti jawaban Ibu yang tadi, apakah pernah ada tantangan atau tekanan mempengaruhi kebahagiaan Ibu dalam bekerja? Terus gimana sih Ibu cara ngatasinnya? Oh iya, biasanya tuh tugas pekerjaan tuh yang banyak, misalnya kayak contoh sekolah kami kan sekolah di Wiata tuh, terus kantin sehat, terus apalagi banyak kegiatan-kegiatan seperti administrasi penilaian dari Departemen Pendidikan Nasional yang harus diikuti gitu kan. Nah itu tuh butuh ini nih banyak pemikiran, banyak konsentrasi, juga banyak hal administrasi yang harus dipenuhi. Nah itu mungkin bisa sedikit membuat kita lebih lelah ya gitu. Nah, tapi dan juga kadang bentrokan dengan misalnya beda pendapat sama beberapa orang guru atau satu orang guru atau guru yang lain misalkan. Nah itu kan mempengaruhi pekerjaan kita. Iya benar. Tapi apabila kepala sekolah memberikan tugasnya jelas tuh, kemudian menghilangkan ego masing-masing misalnya, itu semuanya tidak ada masalah, menjadi ringan semuanya, dan pekerjaan itu akan lancar karena saling bersinergi gitu. Jadi tetap bahagia dengan pekerjaan yang banyak. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu hal apa yang paling membuat Ibu merasa bangga dan bahagia menjadi seorang guru? Apalagi kan Ibu mengajarnya di sekolah dasar ya Bu. Iya. Sederhana banget, ketemu anak murid aja udah seneng, karena kan kita setiap ketemu berpapasan tuh pasti manggil ibu, itu aja udah bahagia banget. Terus dengan wajah mereka yang ceria, mereka bersalaman dengan kita, terus sebenarnya kalau kita telusuri anak pasti juga banyak permasalahan di rumah ya, tapi mereka sangat ceria di sekolah, kita jadi merasa lebih senang, bahagia melihat mereka dan bertambah semangat untuk mengajar gitu. Apalagi disapa dengan keramahan anak-anak, itu lupa semua masalah tuh, jadinya tidak terbebani masalah, bahkan menghilangkan masalah dengan bertemu dengan anak-anak murid. Itu kebahagiaan yang sederhana. Jadi lebih
lebih ringan kita untuk mengajar, bertemu dengan anak dan memberi ilmu yang pada akhirnya insya Allah proses pembelajarannya kan berhasil karena kita saling anak-anak senang, kita mengajar juga senang, jadi lebih sama-sama bahagia, pelajaran berhasil, nilainya jadi bisa dikondisikan secara baik kan seperti itu. Oke, udah cukup ya Bu ya, segini aja wawancaranya. Terima kasih untuk Ibu waktunya, mohon maaf ya mengganggu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Wadani. Saya hari ini berada di MIT Salsabila dan akan mewawancarai guru yang pernah mengajar saya di MIT ini. Boleh diperkenalkan Bapak, namanya siapa? Halo, assalamualaikum. Nama saya Hasbi Ibrahim. Saya bertugas mengajar di tempat ini dari tahun 2015, tempatnya kembali lagi kemari. Iya. Baik, lanjut saja ke pertanyaannya Bapak. Yang pertama, apa yang membuat Bapak merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengajar di MIT Salsabila? Yang paling membuat saya bahagia ketika mengajar di Salsabila adalah kita bisa melihat berprosesnya anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena di MI itu jangka waktunya panjang, 6 tahun dibandingkan SMP yang hanya 3 tahun, yang SMA hanya 3 tahun, tapi di MI itu jangka waktunya panjang. Kita bisa melihat mereka perubahan dari setiap tahun sehingga dari 6 tahun itu kita bisa banyak belajar dari anak-anak begitu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana keseimbangan antara pekerjaan di sekolah dan kehidupan pribadi Bapak mempengaruhi kebahagiaan? Mencoba mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Apabila memang sedang bertugas di sekolah, sebisa mungkin, seoptimal mungkin mempergunakan kesempatan itu untuk menuntaskan pekerjaan yang ada di sekolah. Kalaupun memang harus dibawa ke rumah, itu tidak sampai mengganggu aktivitas di rumah, karena aktivitas di rumah waktunya bersama dengan anak-anak dan juga keluarga, begitu. Baik. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah pernah ada tantangan atau tekanan yang mempengaruhi kebahagiaan Bapak dan bekerja? Terus bagaimana cara ngatasinnya? Oke, ada beberapa konflik interest antara konflik di sekolah ataupun di rumah. Seperti contohnya ada kewajiban di sini yang tidak bisa diwakilkan, sementara kondisi keluarga tidak memungkinkan untuk bisa juga ditinggalkan. Dan itu sedikit konflik interest karena memang di sini saya juga punya tanggung jawab dan juga di rumah juga ada tanggung jawab. Itu jadi sedikit konflik interest. Contohnya seperti kemarin persiapan ANBK. Di saat persiapan ANBK kemarin di saat yang sama anak saya sedang kurang sehat. Jadi di bagaimana konfliknya? Jadi coba diatur. Kalau emang tugas tersebut bisa diwakilkan, coba menangani satu persatu. Setelah minimal anak yang tersebut sudah ditangani, ya sudah lanjut lagi pekerjaan sekolah. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, hal apa yang paling membuat Bapak merasa bangga dan bahagia menjadi guru? Yang paling bangga menjadi guru adalah melihat anak-anak tumbuh berproses dan juga yang kedua adalah pola interaksi yang terus menerus. Yang ketiga itu bisa berkelanjutan antara apa? Saya salah satunya pernah mengalami ada anak murid yang dulu ternyata orang tuanya adalah guru saya selagi SD. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Oh, alhamdulillah sekarang saya bisa mengajar anaknya. Oh, saya sekarang bisa mengajar cucunya. Dulu saya lagi kecil diajarin oleh kakeknya. Jadi seperti itu gitu. Baik, segitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Geografi. Saya Emmanuel Farah Pratama. Saya Farel Akbar Pratama. Saya Aldi Suandi. Kami bertiga akan mewawancarai 2 orang guru yang berasal dari SMP Negeri 203 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emmanuel Farah Pratama. Saya dari kelompok 3 Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu. Saya Suciani SPD, guru IPS SMP Negeri 203 Jakarta. Baik, saya akan memulai saja pertanyaannya. Yang pertama, Ibu, apa yang membuat Ibu merasa bahagia dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Kalau kehidupan sehari-hari membuat bahagia itu banyak ya. Misalkan saya bisa, karena saya juga bekerja, bangun pagi sudah selesai menyiapkan buat persiapan di rumah, terus berangkat tepat waktu, bisa menyambut juga melakukan pekerjaan di luar rumah, itu juga sudah salah satu kebahagiaan. Baik, bagaimana keseimbangan antara pekerjaan Ibu di sekolah sebagai ibu guru dan kehidupan pribadi Ibu yang mempengaruhi kebahagiaan? Kalau keseimbangan antara pekerjaan dan di sekolah atau di luar rumah, dan di rumah itu lebih banyak
bagaimana cara kita untuk mengatasi itu. Jadi kalau seimbang enaknya jadi guru, kalau menurut saya itu waktunya itu kalau dulu tuh fleksibel. Tapi kalau sekarang sudah ada jam kerja, tapi jam kerjanya pun kalau menurut saya masih relevan untuk berkeluarga. Selain itu juga karena kebetulan antara tempat pekerjaan dengan rumah itu dekat, jadi saya bisa memanage waktunya bagaimana bekerja dan di rumah seperti itu. Jadi itulah yang bisa mempengaruhi sedikit banyak kebahagiaan, karena di sekolah atau di pekerjaan selesai, di rumah pun insya Allah selesai. Tanya saja pertanyaan ketiga, apakah pernah ada tantangan atau tekanan yang mempengaruhi kebahagiaan ibu dalam bekerja? Oh ya, pasti ada ya. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Kalau sebagai ibu bekerja, waktu awal itu tantangannya adalah saat anak masih kecil. Itu tantangannya. Kenapa? Jadi tantangan kalau menurut saya, karena kita juga kalau bekerja itu kita harus all out. Nah di rumah juga seperti itu. Nah kalau anak kita masih kecil, kita akan berpikir sebagai seorang ibu, di rumah itu anak saya bagaimana ya? Nah dari itulah yang saya kondisikan supaya saya bisa tenang di bekerja dan juga anak saya juga terlayani di rumah pada saat masih kecil. Dan alhamdulillah pada saat anak saya masih balita SD itu saya dibantu oleh keluarga yang lain, keluarga ini ya, kami juga ada keluarga besar dan juga dibantu juga oleh ada yang turut menjaga seperti itu. Saja pertanyaan keempat, hal apa yang paling membuat ibu merasa bahagia dan bangga menjadi guru? Wah banyak. Kalau jadi guru bangga kalau mata pelajaran yang saya ampu itu anak-anaknya, muridnya itu paham, mengerti. Apalagi kalau sampai bisa melebihi seperti itu sudah bangga, ya. Dan itu kalau sudah bangga, ya itulah bahagia di seorang guru. Anak muridnya itu bisa mengerti, paham dengan pelajarannya. Bukan paham hanya di pelajarannya, tapi bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau ini pelajaran geografi, itu juga salah satu kalau di SMP IPS. Nah, kalau geografi waktu di IPS, IPS di geografi SMP itu belajar tentang daerah. Nah, berarti kan kita juga harus, kalau saya guru, bagaimana anak tahu dari rumah berangkat ke sekolah, berapa lama jaraknya, kemudian ada apa saja pada saat berangkat. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian juga akan paham keragaman yang ada di sekitar. Nah, seperti itu. Jadi itu juga satu kebanggaan, dan anak juga murid itu bisa bertanya atau bisa menjawab dari pertanyaan guru dengan lebih mendalam. Seperti itu satu kebanggaan dan kebahagiaan seorang guru. Baik, saja Ibu, pertanyaan yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dan sudah meluangkan waktu Ibu saya dan juga kelompok saya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dan dalam perkataan. Selamat sore, perkenalkan nama saya M. Novaya Pratama, saya dari SMA Negeri 98 Jakarta, dan Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Asmija Situmorang. Dan Ibu mengajar di sini? Ya. Saya mengajar di SMP Negeri 203 ini sebenarnya efektifnya mulai 2017, tapi SK-nya 2016. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 13 tahun ya? Berapa tahun? 8 tahun, oke. Terus? Ibu mengajar pelajaran? Pelajaran IPA, mengajarnya pelajaran IPA. Baik Bu, saya akan mulai saja dari pertanyaan pertama. Apa yang membuat Ibu merasa bahagia dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Merasa bahagia dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Ini loh, melihat anak-anak berhasil. Misalnya, juara satu di sekolah. Terus, seperti anak-anak saya itu lulus di UI misalnya. Nggak banggain diri ya. Saya bangga banget dengan mereka bisa lulus di UI. Dan sekarang anak saya yang pertama udah kerja. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana keseimbangan antara pekerjaan Ibu di sekolah dan kehidupan pribadi Ibu? Karena ini sudah pekerjaan ya, artinya itu penghasilan juga. Jadi bagaimanapun caranya kita harus tetap melaksanakannya dengan baik dan benar, dan penuh dengan semangat,
Terus di rumah ya tetap bertanggung jawab dengan keluarga, dan itu memang harus seimbang. Kadang-kadang saya juga waktu tugas kurang, tapi kalau di rumah nggak sempat kerjaan tetap bawa lagi ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya rumah ada kegiatan ya udah tetap di rumah dikerjakan tugas rumahnya atau acara-acaranya, di sekolah pun tetap harus dilakukan tugasnya sebagai manusia, karena kita bertanggung jawab terhadap negara, terhadap orang tua, dan terhadap siswa. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah pernah ada tantangan atau tekanan yang mempengaruhi bagian ibu sebagai seorang guru dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Tantangan itu pasti ada dong. Misalnya tantangan yang paling membuat perhatian sangat terkuras itu adalah perubahan kurikulum. Kurikulum itu termasuk karena kita jadi pelatihan, terus waktu itu lagi COVID juga Zoom. Sekarang pun sampai sekarang masih ada pelatihan yang Zoom maupun yang tatap muka. Terus apa tadi pertanyaan lagi? Dan tekanan. Ya. Tekanan yang paling saya rasakan di sekolah ini adalah justru tekanan dari lingkungan sekolah. Jadi dari murid-murid enggak. Dari mana? Bukan dari murid-murid kan kita yang mengatur mereka, maksudnya kita yang harus berusaha membuat mereka supaya nurut, supaya mendengarkan, supaya memperhatikan, supaya bertanya, supaya mengerti. Kalau anak-anak itu udah bertanya, kita semangat. Kalau mereka udah mengerti, kita juga lebih semangat lagi. Dari murid tidak ada tekanan, dari orang tua juga, dari ya selain itu itu tekanan yang saya rasakan di sini. Jadi kadang-kadang kalau saya ada masalah di sekolah, saya cerita di rumah, tapi hanya curhat aja, tidak langsung ada solusi, pasti nggak ada. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, apa hal yang paling membuat ibu merasa bangga dan bahagia menjadi guru? Banyak sebenarnya ya, yaitu termasuk misalnya lulusan kita diterima di sekolah negeri yang bagus dan mereka juga di sana berhasil. Terus dahulu ada tuh lulusan kita, saya wali kelasnya diterima di Tamrin, itu juga kebahagiaan. Terus anak-anak yang lewat non akademis seperti olahraga, seni, itu juga membuat kita bangga. Terus membuat kita bahagia. Apa sih yang diharapkan seorang guru kecuali berhasil anaknya? Misal sebandel apapun dia sekarang, kita tetap berdoa, tetap berusaha membuat dia untuk berhasil, berubah dan mencapai keinginannya dengan benar dan baik, sehingga nanti dia juga berhasil. Ada loh yang udah pada menikah, udah pada lebih tua dari anak saya misalnya, kita yang udah berhasil masih ingat sama kita. Dan pertanyaan terakhir, apakah pekerjaan ibu selama guru yang sudah ibu jalani bertahun-tahun ini sudah sesuai dengan passion ibu? Bisa dikatakan sudah sesuai, karena kalau misalnya nggak sesuai, saya bakal kabur kan, tidak jadi guru lagi, atau bisa jadi guru les aja, atau bisa jadi pekerjaan di swasta, misal marketing, tukang asuransi dan lain sebagainya. Jadi sudah sesuai dengan passion ibu. Begitu aja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya berterima kasih kepada ibu sudah memberikan waktu luang ibu untuk saya dan teman-teman saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Selamat. Yuk, sama-sama ya. Halo, jadi di sini saya akan membandingkan indeks kebahagiaan dari dua guru yang mengajar di SMA dan SMK. Guru pertama adalah guru yang mengajar di SMA Regina Pacis Bogor, dan guru yang kedua adalah guru yang mengajar di SMK Taman Siswa 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Alifta Nela Najwa dari kelompok 3. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Baik, boleh sebelumnya perkenalan dulu. Oke, salam kenal, nama saya Dama Erlangga. Saat ini saya berprofesi sebagai guru di Sekolah SMA Regina Pacis Bogor untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Baik, tanpa berlama-lama boleh langsung saya masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Bapak merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bahagia itu adalah suatu hal yang relatif,
Kalau secara saya pribadi, bahagia itu adalah ketika kita bisa memberikan suatu hal positif bagi orang lain dan juga bisa berdampak pada orang lain, terutama sebagai guru. Karena ketika saya mengajar sebagai guru kan itu memberikan ilmu kepada orang lain yang tentunya bisa berkontribusi bagi mereka ke depannya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana keseimbangan antara pekerjaan di sekolah dan kehidupan pribadi Bapak mempengaruhi kebahagiaan Bapak? Oke, tentunya kalau kebahagiaan itu kan memang kalau itu harus diciptakan oleh kita sendiri gitu kan ya. Kalau saya sendiri memang untuk membuat kebahagiaan itu adalah bagaimana saya bisa membuat semacam manajemen waktu yang baik. Jadi saya bagikan semacam waktu bekerja saya, kemudian juga bagaimana waktu saya bisa refreshing atau mungkin waktu saya buat bagi. Jadi saya atur supaya apa yang menjadi tanggung jawab saya juga tidak mengganggu dari kebahagiaan saya. Jadi kebahagiaan itu saya ciptakan sendiri dan saya atur sendiri seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah ada tantangan atau tekanan yang mempengaruhi kebahagiaan Bapak dalam bekerja? Terus bagaimana sih cara Bapak dalam mengatasi tantangan tersebut? Tentunya kalau tantangan merupakan itu suatu hal yang sering ditemukan sebagai guru ya. Apalagi kalau sebagai guru itu banyak menemui kepribadian dari siswa, karakter siswa yang sangat beragam, cara pengajarannya juga yang sangat beragam. Itu yang kemudian saya hadapi. Tentunya untuk menyikapi bagaimana permasalahan tersebut terjadi, saya mencoba untuk berpikir secara kepala dingin lebih dahulu. Bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Ketika ketemu suatu permasalahan itu seperti apa, saya coba lakukan secara struktur. Jadi di sini saya mencoba untuk bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan kemudian juga dari peserta didik atau siswa ini bisa memahami dari apa yang saya lakukan dan permasalahan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang paling membuat Bapak merasa bangga dan bahagia menjadi guru? Tentunya sebagai guru karena saya hidup di lingkungan keluarga yang memang sebagian besar itu ada di lingkungan pendidikan sebagai guru, itu membuat saya pada akhirnya tahu bagaimana cara kerja dan bagaimana cara memahami pekerjaan sebagai guru. Dan kebahagiaan itu sendiri memang tidak bisa dipungkiri bahwa saya merasa bahagia karena ketika melihat siswa tersebut berprestasi, kemudian bisa berkontribusi bagi masyarakat banyak, itu yang memberikan suatu kebahagiaan bagi saya. Tentu juga tidak bisa dipungkiri bagaimana dari segi apa yang saya dapatkan ketika saya bekerja sekarang di sekolah ini, itu juga sudah cukup untuk memberikan kehidupan bagi saya supaya saya bisa hidup lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit kalau gambaran bagaimana saya bisa menilai kebahagiaan sebagai guru. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kalau pekerjaan Bapak sekarang ini sudah sesuai dengan passion Bapak gitu? Untuk saat ini sudah sesuai karena itu merupakan suatu hal yang saya sudah dalami, sudah saya pelajari dari lama, terutama dari kecil melihat dari keluarga yang memang sebagai besar profesinya sebagai guru. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir ini mungkin agak sensitif ya Pak. Menurut Bapak nih, atau perasaan Bapak aja deh, kayak penghasilan Bapak atau gaji dari seorang guru ini udah bisa mencukupi kebutuhan Bapak kah? Atau maksudnya kayak udah bisa membuat Bapak nih merasa bahagia belum gitu Pak? Oke, kalau untuk bicara secara penghasilan, memang sebagai seorang guru tidak bisa menafikan bahwa ada banyak permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan kita gitu. Kalau misalkan saya sendiri di sekolah sekarang sudah terhitung alhamdulillah sudah cukup gitu ya, sudah bisa menghidupi apa yang saya butuhkan, dan itu mungkin memang suatu anugerah bagi saya karena tidak semua guru bisa merasakan hal yang sama, bisa mencukupi dari profesi ini gitu. Jadi ini sudah cukup untuk bisa saya hidup bisa lebih bahagia seperti itu. Oke baik, mungkin segitu saya pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Aliftani Lenashwa. Di sini saya sedang bersama salah satu narasumber saya. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di SMK Jakarta. Baik, boleh perkenalan dulu sebelumnya Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Rafli Ramadansyah, biasa dipanggil Pak Rafli. Saya adalah salah satu guru dari SMK swasta di Jakarta Pusat, yaitu SMK 1 Taman Siswa Jakarta. Oke baik, tanpa berlama-lama Pak, mari kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Pak Rafli merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Oke, kalau ngomongin soal bahagia ya, bahagia kan itu relatif ya. Relatif dalam arti, menurut Bapak untuk bahagia adalah kesehatan yang penting utama itu ya. Kesehatan, kemudian rezeki yang cukup, kemudian orang tua juga masih sehat, alhamdulillah. Itu sih. Itu aja? Baik, berarti emang lebih ke personal ya Pak kebahagiaannya? Baik, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana keseimbangan antara pekerjaan di sekolah dan kehidupan pribadi Bapak dapat mempengaruhi kebahagiaan? Oke, keseimbangan antara pekerjaan di sekolah maupun keseimbangan maupun di pribadi itu sangat mempengaruhi buat kebahagiaan saya.
Kalau di sekolah misalkan saya harus menuntaskan kewajiban saya sebagai guru, terutama menyelesaikan modul ajar, RPP, dan tugas-tugas yang lain. Sementara kalau misalkan yang saya di kehidupan pribadi, saya berusaha untuk menenangkan diri seperti berolahraga, kemudian beraktivitas lain-lainnya seperti itu. Itu adalah salah satu yang memang buat saya menjadi rileks dan tenang dan akhirnya bahagia. Berarti Bapak tetap mencoba produktif gitu sehari-hari walaupun banyak tugas. Betul. Baik, selanjutnya di pertanyaan ketiga, apakah pernah ada tantangan atau tekanan yang mempengaruhi kebahagiaan Bapak dalam bekerja? Terus bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Oke, kalau tantangan sama masalah itu pasti akan selalu ada ya. Terutama memang kita kan murid tuh beda-beda tingkah lakunya. Seperti ada yang diajak kompromi, kemudian ada yang enggak. Nah itu salah satu yang memang jadi tantangan buat kita seperti itu. Kemudian untuk kurikulumnya juga memang kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan keadaan teknologi zaman sekarang ya, apalagi kurikulum nasional yang deep learning kayak seperti itu. Itu salah satu yang buat kita jadi menantang untuk inovasi yang baru seperti itu. Kemudian cara mengatasinya ya, kita tetap ikut beberapa pelatihan-pelatihan yang sering ditugaskan dari sekolah seperti itu. Ya, langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Hal apa sih yang membuat Bapak merasa bangga dan bahagia banget gitu loh jadi guru? Oke, kalau ngomongin soal bangga, murid berkembang dan bertumbuh itu salah satu saya turut bangga ya. Apalagi kalau misalkan dia diterima di salah satu PTN ternama di Indonesia, itu salah satu yang memang ikut bangga juga. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan Bapak sebagai guru sekarang ini udah sesuai dengan passion Bapak atau belum? Oke, bagi saya menjadi guru itu sudah menjadi passion, sharing ilmu dengan melihat murid saya berkembang itu salah satu kebahagiaan yang cukup berarti buat saya. Ini udah nyampe di pertanyaan terakhir nih Pak, tapi ini agak pribadi pertanyaannya tentang gaji. Jadi kan kalau di swasta itu kan katanya gajinya agak lumayan gitu ya. Nah, menurut Bapak nih gaji Bapak per bulan ini tuh udah menjadi salah satu alasan Bapak bisa lebih bahagia atau bisa juga kayak udah memenuhi kebutuhan sebulan Bapak atau belum? Oke, berarti ini materi ya, dalam materi kebahagiaan. Itu alhamdulillah dari sekolah, dari bimbel, kemudian dari beberapa tunjangan dari pemerintah, itu cukup buat saya merasa bahagia. Seperti itu. Oke, udah itu aja. Berarti cukup bahagia gitu ya. Jadi guru pun udah passion, terus habis itu dari gaji juga udah bahagia. Berarti Bapak enjoy ngejalanin kerjaan ini? Enjoy the moment aja. Oke, baik. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.